Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah desa yang tak akan pernah bisa kamu temukan di peta manapun? Desa yang tak memiliki nama. Desa yang hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang terpilih untuk tidak pernah pulang lagi. Malam ini, dengarkan baik-baik, karena kisah yang akan kuceritakan ini bukanlah sekadar cerita pengantar tidur. Ini adalah kisah nyata tentang tumbal dan sebuah janji kuno yang harus ditepati dengan nyawa manusia. Semua ini bermula saat aku menemukannya secara tidak sengaja. Waktu itu, aku sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah proyek di pedalaman Kalimantan. Di tengah hutan belantara yang lebat, entah mengapa, mobilku tiba-tiba mogok tepat saat hujan turun dengan derasnya. Seolah langit ikut menangis. Jaringan telepon tentu saja tidak ada. Tak ada satupun cahaya kecuali kilat yang sesekali menyambar. Di hadapanku hanya ada satu jalanan tanah becek yang ternyata berujung pada sebuah desa yang sangat sunyi. Rumah-rumah kayu tua berdiri rapat dan berhimpitan, namun tak satupun lampu menyala dari jendela-jendelanya. Anehnya, meskipun desa itu terlihat kosong melompong, aku merasa diawasi. Setiap gerak-geriku seolah diperhatikan oleh ratusan pasang mata yang tak melihat. Saat rasa takut mulai menjalari tubuhku, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul dari balik kabut tebal. Matanya hitam legam tanpa dasar, dan suaranya terdengar pelan namun menusuk dingin. "Kamu datang di malam yang tepat," katanya. Kalimat itu entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri. Aku dipersilakan untuk bermalam di sebuah bangunan besar yang katanya adalah balai desa. Di dalamnya tak ada listrik, tak ada jam dinding. Satu-satunya penanda waktu adalah suara lonceng kecil dari kejauhan yang selalu berbunyi, tepat setiap pukul 12 malam. Saat aku mencoba bertanya, apa nama desa ini? Semua warga yang duduk diam di ruangan itu langsung terdiam secara bersamaan. Wajah mereka pucat pasi, menatapku dengan tatapan kosong. Tak satupun dari mereka yang mau menjawab. Malam semakin larut. Aku mencoba untuk tidur di atas lantai papan yang dingin, tapi aku terbangun oleh suara tangisan. Suara itu bukan datang dari luar, melainkan dari bawah lantai kayu tempat aku berbaring. Dengan jantung berdebar kencang, aku memberanikan diri mengintip melalui celah papan. Di bawah sana, di kegelapan, aku melihatnya. Sosok seorang anak perempuan kecil, tubuhnya penuh dengan luka lebam. Dan yang paling mengerikan, mulutnya dijahit rapat dengan benang hitam tebal. Matanya yang penuh keputusasaan menatap lurus ke arahku. Dan dari balik jahitan itu, aku mendengar bisikan tanpa suara. "Besok, giliranmu." Aku tidak tidur semalaman. Begitu fajar mulai menyingsing, aku langsung mencoba kabur. Namun, desa itu telah berubah. Jalan tanah yang semalam kulewati, kini telah menghilang. Hutan lebat yang tadinya hanya di kejauhan, sekarang mengelilingiku dari segala arah, seolah menjadi tembok hidup yang tak bisa ditembus. Dan di sana, lelaki tua itu muncul lagi. Kali ini, ia tidak sendiri. Di tangannya, ia membawa sebuah pisau yang terbuat dari batu tajam dan selembar kain merah kusam. "Desa ini hidup dari tumbal," katanya dengan suara datar. "Setiap orang asing yang tersesat kemari adalah harga yang harus dibayar agar kami semua tetap ada." Aku tak berpikir panjang lagi. Aku berlari sekuat tenaga, menerobos semak belukar tanpa arah. Teriakanku meminta tolong seolah tenggelam oleh suara lonceng yang entah kenapa kembali berbunyi. Padahal hari masih pagi, dan saat aku merasakan tusukan dingin dari pisau batu itu menembus punggungku, aku sadar satu hal. Desa itu tak punya nama, karena tak ada satupun orang asing yang pernah hidup cukup lama untuk bisa menyebutkannya. Jadi, jika suatu malam nanti, kamu tersesat di jalan yang tak dikenal dan menemukan sebuah desa sunyi tanpa papan nama, jangan pernah bertanya siapa mereka. Jangan pernah menerima tawaran untuk bermalam. Dan apapun yang kamu dengar dari bawah lantai, jangan pernah menjawabnya. Jika kamu merasakan merinding saat mendengar cerita ini, coba tulis di kolom komentar, "Aku merinding." Jangan lupa like, follow, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena siapa tahu, cerita berikutnya yang kudatangkan bukan lagi tentang mereka, tapi tentang kamu. Terima kasih sudah menonton.